Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar anak-anakku sekalian? Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran Al-Quran Hadis. Materinya adalah wujud perilaku penetapan Al-Quran Hadis. Minggu-minggu kemarin atau bulan-bulan kemarin kita sudah membahas masalah Al-Quran dan hadis itu tersendiri, terus fungsi dan hadis, fungsi Al-Quran dan hadis itu tersendiri. Nah, di sini kita sekarang akan membahas masalah wujud perilaku Al-Quran dan hadis, ya, penerapannya. Nah, di sini Bapak akan menampilkan sebuah slide atau PowerPoint. Mungkin nanti bisa kalian semua lihat ya di layar apa-apa saja yang akan dibahas pada pagi hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, wujud perilaku penerapan Al-Quran dan hadis. Kita sudah tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah pedoman hidup, ya, pedoman hidup. Begitu juga dengan hadis, merupakan pedoman hidup. Nah, Al-Quran dan hadis ini adalah untuk meningkatkan ketekunan dalam mempelajari Al-Quran dan hadis. Mempelajari Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran, ya, dalam semesta atau dalam dunia ini dalam rangka meningkatkan keimanan kita. Itu adalah kewajiban bagi generasi atau orang-orang Islam seperti kita ini. Dan manfaat mempelajari Al-Quran itu sangat luar biasa. Karena apabila seseorang itu sudah mencapai tingkat pemahaman Al-Quran, maka Allah di situ sudah berjanji kepada mereka akan memberikan keistimewaannya nanti di alam akhirat. Terus bagi orang-orang Islam yang memiliki semangat keilmuan yang tinggi untuk kepentingan dunia dan akhirat. Nah, di sini tujuannya bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran itu banyak sekali. Bukan hanya untuk ingin tahu, bukan hanya untuk sekedar membaca, akan tapi orang yang mempunyai semangat yang begitu tinggi untuk memperdalam Al-Quran itu akan menggali, mendatangkan seorang ilmuwan atau seorang yang ahli betul mengenai Al-Quran dan hadis ini. Baik, selanjutnya adalah Al-Quran dan hadis. Bapak sudah mengatakan dari awal tadi bahwasanya Al-Quran itu adalah yang berisi wahyu atau firman Allah, ya, firman Allah di dalamnya yang diturunkan kepada para nabi. Siapa nabi-nabinya? Ya, nabinya itu banyak, akan tapi nabi-nabi itu banyak, akan tapi Al-Quran ini hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, sedangkan hadis adalah kata-kata nabi atau sabda nabi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah cara, ya,
tadi itu adalah wujud perwujudan atau wujud perilaku penerapan Al-Quran dan hadis. Dan di sini pertanyaannya adalah bagaimana ya untuk menerapkan atau cara menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita merasa bahwasanya tingkah laku atau perbuatan kita sehari-hari itu sudah benar, sudah sesuai dengan Al-Quran dan hadisnya. Nah, itu hanya tanggapan kita. Akan tapi nanti ya di sini mungkin Bapak akan membahas tentang bagaimana cara penerapan Al-Quran dan hadis. Ada beberapa cara penerapan Al-Quran hadis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Ini dalam kehidupan pribadi. Nah, dalam kehidupan pribadi ini kita akan tidak akan terluput dari tingkah laku, perbuatan, emosional kita untuk melakukan hal-hal seperti aktivitas kita, ya, seperti aktivitas kita. Dalam kehidupan pribadi ini tidak akan terlepas dari berperilaku. Nah, berperilaku. Al-Quran di situ semuanya menjelaskan tentang perilaku kita sehari-hari, ketaatan kita atau kepatuhan kita terhadap orang tua. Di dalam Al-Quran itu ada. Nah, apakah kita selama ini sudah melaksanakan ajaran-ajaran Al-Quran dalam sehari-hari kita, ya, seperti menjaga amanah kedua orang tua, ya, mentaati serta membimbing anjuran kedua orang tua, menjaga nama baik kedua orang tua, mendoakan kebaikan bagi orang tua. Inilah perilaku yang diajarkan oleh Al-Quran di dalam kehidupan atau kepribadian kita sebagai umat Islam. Nah, di sini bukan hanya kepada orang tua, akan tapi di sini dalam kehidupan bermasyarakat kita oleh Al-Quran kita juga dianjurkan untuk ikut serta, ya, berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti contoh bergotong royong, ya, bermusyawarah, jangan mengambil seenaknya saja di dalam bermasyarakat. Al-Quran dan hadis sudah menjelaskan, sudah memberi petunjuk terhadap kita bagaimana cara untuk bermasyarakat yang baik, serta menjaga diri dari perilaku yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Nah, di sini sudah banyak sekali di Indonesia ini, kalau di Ngabang tidak akan ada keresahan yang ditakuti oleh masyarakat, seperti, ya, balap liar. Itu bukan, Al-Quran tidak mengajarkan pribadi seperti itu. Balap liar itu kan meresahkan masyarakat. Jadi kalau kita ambil dari dari teks di sini, menjaga diri dari perilaku yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Nah, seperti balap liar yang sudah menggejolak di negara kita ini, khususnya di Jakarta misalnya kan. Nah, itu meresahkan masyarakat, ya, bising masyarakat. Nah, Al-Quran sangat melarang itu, ya. Allah akan murka. Nah, bukan hanya mengandung kebisingan, baik dalam Al-Quran itu sudah mengajarkan baik ucapan, mengajarkan bagaimana cara untuk kita berbicara dengan orang, terus bagaimana kita itu menghadapi orang yang lebih kecil, itu melarinya nanti perbuatan ataupun tingkah laku, menjaga kerukunan dalam gemar menolong, rela berkorban demi terwujudnya kehidupan masyarakat. Nah, ini adalah generasi-generasi yang luar biasa. Apabila
apabila generasi atau kita sudah berkorban, ya, sudah berkorban demi agama, insya Allah itu sudah mengambil kesimpulan atau kandungan-kandungan Al-Quran itu sendiri. Yang berikutnya adalah Al-Quran, definisi Al-Quran. Bapak akan mengulik sedikit tentang Al-Quran. Al-Quran dan hadis adalah pedoman dalam petunjuk arah kehidupan untuk Islam. Nah, ini adalah Al-Quran dan hadis ini adalah jalan, ya, jalan menuju kebahagiaan. Jalan menuju kebahagiaan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu sudah jelaskan bagaimana kehidupan yang selayaknya dihadapi oleh kita. Jadi merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena barang siapa yang tidak mau mengambil Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan, maka orang tersebut akan tersesat dan merugi kelak di akhirat. Oke, udah di dunia merugi, apalagi di akhirat nanti. Makanya belajar dan belajar terus mengenai Al-Quran. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri orang yang mencintai Al-Quran dan hadis akan berperilaku sesuai yang dianjurkan Al-Quran dan hadis. Oke, satu adalah berperilaku sesuai Al-Quran. Tadi sudah kita bahas, yaitu kita harus mentaati orang tua kita, ya, terus menjaga nama baiknya, terus selalu aktif dalam masyarakat, bermusyawarah. Itu. Yang kedua adalah mempelajari Al-Quran dari sumber yang sahih. Artinya di sini ini apabila kita harus mau belajar, kita tuh harus mendatangkan para ulama atau ahli-ahli Al-Quran. Kenapa? Kalau hanya sekedar membaca tidak memperdalami maksud dan tujuannya ayat ini apa. Nah, kalau kita sudah mempunyai ahlinya, ya, ahli atau ahli dalam bidang Al-Quran, maka kita akan enak, ya, maka kita akan enak dan mudah untuk dimengerti. Terus 3, menjaga kesucian Al-Quran dan hadis. Menjaga kesucian Al-Quran artinya meletakkan Al-Quran sesuai kesuciannya. Misalnya tidak membacanya di tempat-tempat yang kotor, ya, karena tidak layak. Karena Al-Quran ini adalah firman Allah, otomatis kita harus memuliakannya. Meletakkan di tempat yang mulia serta diam mendengarkan dan memperhatikan jika dibacakannya. Artinya di sini ini serta diam itu ketika ada orang membaca Al-Quran, kita harus mendengarkannya. Jangan ribut. Karena ini adalah termasuk menjaga kesucian Al-Quran. Selanjutnya serta menjaga kemurnian hadis-hadis Rasulullah adalah dengan mempelajari hadis-hadis Rasulullah. Kalau Al-Quran itu tadi untuk menjaga kesuciannya itu harus meletakkannya, ya, Al-Quran itu di tempat yang suci, membacanya di tempat suci. Sedangkan hadis sini untuk menjaga kesuciannya adalah menghafalnya atau mempelajarinya hadis-hadis Rasulullah dari pakar-pakarnya, bukan hanya kita membaca hanya sekedar tahu, tidak. Kalau udah ada pakar-pakar hadis, maka kita sudah tahu apakah ini hadis sahih atau bukan, ya. Nah, itu.
Yang keempat adalah membela dan mempertahankan Al-Quran dan hadis dari orang-orang yang tidak senang terhadap keduanya. Dan terakhir adalah tidak menafsirkan Al-Quran dan hadis dengan hawa nafsu. Tidak dengan hawa nafsu. Tidak menafsirkan Al-Quran dan hadis dengan hawa nafsu ini adalah tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan atau memberi kesimpulan yang semestinya bukan kesimpulan Al-Quran itu tersendiri, ya. Misalnya memberi kesimpulan ngada-ngada itu, misalnya ngada-ngada, padahal itu tidak benar. Nah, kalau kita pengen menafsirkan Al-Quran dan hadis, ya, yang benar, maka kita kembali ke poin keempat, yaitu mendatangkan orang-orang yang betul ahli. Kalau hanya membaca sih itu insya Allah bisa semua, ya, karena mempelajari Al-Quran ini bukan hanya sekedar membaca, akan tetapi kita harus tahu makhrajul hurufnya seperti apa. Karena Al-Quran ini apabila salah baca satu huruf saja, ya, maka itu akan merubah arti. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak minta maaf, ya. Tetap semangat dan belajar di rumah. Tetap belajar di rumah. Dengan apa belajarnya? Sering-seringlah membaca buku, ya. Kalau di sekolah kita akan bertatap muka secara langsung dengan guru, akan tapi kalau di rumah kalian akan biasakan kalian bertatap dengan buku serta membacanya. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Tetap semangat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.